Kembali lagi di Gubris Guyub bareng ISKS. Halo, Halo. hai semuanya. Halo Sobat Gubris. Nah, gimana nih kabar Sobat Gubris yang baru dengerin podcast episode kali ini? Semoga baik-baik ya. Hmm, Amin. Nah, di episode kemarin kan kalian udah ditemenin sama Katarina dan Levi ya. Episode kali ini kalian ditemenin sama kita-kita nih. Kalau kata kata pepatah mengatakan tak kenal maka kata sayang. Nah, kalian Sobat Gubris kan belum kenalan sama kita nih ya. Tapi Stan, kamu udah sayang sama aku belum? udah dong. Tapi kan Sobat Gubris belum kenal sama kita nih. Nih, kenalin. Hmm, Aku Berstan dan aku Aci. kita berdua yang akan menemani podcast episode kali ini. Tapi kalau berdua aja Betul. kan kayaknya kurang ya, Ci. Ya betul banget, betul. Nah, aku ngundang bintang tamu nih. Please welcome Kak Fredo. Yeay. Yeay. Kak Fredo. Halo, halo, halo. Kenalin, nama aku Alfredo dari SMK Analis Kesehatan. Di SKS aku menjabat sebagai bendahara satu. Halo semua, sahabat Halo, Bugis. Kak Fredo. Nah, udah kedatangan tamu kece nih ya. Jadi, otomatis episode kali ini nggak kalah keren dari episode kemarin ya, Stan ya. Hari ini episode kali ini mau ngebahas apa sih? Episode kali ini tuh kita mau membahas Mm-mm. insecure. Betul, insecure. Emangnya insecure itu apa ya, Stan? Nah, menurut Abraham Maslow, insecure adalah suatu keadaan di mana seseorang yang merasa tidak aman menganggap dunia sebagai sebuah hutan yang mengancam dan kebanyakan manusia berbahaya dan egois. Orang yang mengalami insecure umumnya merasa ditolak dan terisolasi, cemas, pesimis, tidak bahagia, merasa bersalah, tidak percaya diri, egois, dan cenderung neurotik. Mereka akan berusaha untuk mendapatkan kembali perasaan secure dalam artian aman dengan berbagai cara. Itu kan menurut ahli atau pakar ya. Kalau menurut kalian apa sih insecure? Aku mau. Kalau aku Iya. insecure itu kayak yang kamu bilang sih Stan, yang para ahli bilang Abraham Maslow, kurangnya sifat percaya diri, kurangnya merasa tidak puas, terus merasa curiga atau cemas terhadap omongan orang lain yang belum tentu aja terjadi gitu kan. Dan aku biasanya insecure itu karena terlalu ingin membuktikan diri aku sendiri gitu. Kayak misalnya, aku ini pinter loh, aku ini cantik loh, aku ini kayak gini loh, aku ini lebih dari lebih pokoknya gitu kan ya. Tapi pas ketemu sama orang yang lebih dari aku, terus aku kayak langsung insecure gitu. Ternyata tuh masih ada langit di atas langit gitu. Kalau kamu Freda, Oke, menurut kamu insecure gimana? kalau aku, insecure buat aku ya sama sih. Pemahamannya sama kayak kalian. Kita cemas, terus kurang menerima diri, lebih sering melihat keburukan kita daripada kelebihan kita gitu kan. Lebih harus insecure tuh lebih cenderung ke kayak negatif sih buat aku, karena memang itu bakal buat kita merasa kurang dan selalu melihat kekurangan, padahal masih banyak kelebihan yang bisa dikembangin. Tapi insecure ya gimana, emang semua orang pasti punya, dan mereka itu punya rasa insecure yang ada porsinya masing-masing gitu. Nih, aku mau nanya nih ya. Aku kan sebagai kaum hawa penasaran nih, cowok-cowok tuh pada insecure nggak sih? Pernah insecure nggak sih? Terus biasanya kalau insecure tuh di waktu-waktu kapan gitu? Kalau Kalau aku ya, kalau aku sendiri insecure itu sama kepintaran orang lain sih, sama materi gitu. Tapi Hmm, aku sempat kayak ngerasa mungkin ada ciri-ciri tertentu gitu yang bisa yang hmm, bisa kayak kita baru insecure nih, kayak contohnya merasa rendah diri, mengalami takut berlebih, tidak mau keluar dari zona nyaman, dan sering bandingin diri sendiri. Kalau aku biasanya tuh kalau insecure di malam hari, waktu ngerjain tugas, sama ya begadang-begadang itulah biasa. Kalau kamu gimana, Fred? Oke, kalau aku
pertanyaan sih kan, apakah cowok tuh pernah insecure? Jawabannya tuh pernah, dan pasti punya juga. Cowok tuh punya keinsecurean. Tapi memang cara pengemasannya yang beda ya dari antara cewek sama cowok. Gimana cara, kalau cewek kan mensikap insecure dengan perasaan. Jelas nanti mereka mungkin bisa cerita, mereka mungkin akan berbagi rasa ke sahabatnya kayak gitu kan. Nah kalau cowok tuh ya bener kayak Birtan, dari materi sama fisik, mungkin juga fisik juga sih, tapi cowok lebih biasanya lebih percaya diri kalau fisik, lebih dari materi gitu. Nah kalau cowok itu insecure pasti, tapi mereka lebih dibawa sama di jalan, di enjoy, di jogging gitu, dibuat joggingan mungkin kalau nongkrong ya, kayak gitu. Tapi mereka pasti tetap punya rasa insecure. Dari cerita teman-teman aku, pengamatan aku, dan dari yang aku lihat dan dengarkan itu, cowok juga ada rasa insecure gitu. Aku mau cerita nih. Kalian tahu Maudy Ayunda sama Jeremy Pauline nggak sih? Tahu dong. Siapa sih yang nggak tahu? Tahu. Mereka kan pinter-pinter banget ya. Kayak Maudy Ayunda yang bingung pilih universitas dari Harvard dan Stanford, ataupun Jeremy yang ngitung matematika aja nggak usah pakai kalkulator atau kertas. Kadang tuh aku insecure sama mereka karena memiliki kelebihan yang aku aja sulit ngerasainnya. Bahkan mereka dengan mudahnya hasilin duit dari kelebihan mereka tadi. Nggak kayak aku yang masih bingung mau kuliah sama mau ambil jurusan apa gitu. Tapi ya Ci, itu kan aku ya. Kamu kalau cewek itu insecure-nya sama kayak aku nggak sih? Atau beda gitu? Kalau aku pribadi ya, insecure-nya semua aspek insecure aku insecurein. jadi kayak insecure materi juga, insecure fisik, insecure pendidikan gitu ya, kepintaran orang gitu. Karena tapi tenang, itu nggak sekaligus aku insecurein gitu loh. Maksudnya kadang udah insecure ini tuh sudah, kalau misalnya udah nggak insecure fisik, aku insecurein tentang materi gitu misalnya. Abis itu kalau udah nggak insecure materi, aku insecurein pendidikan gitu ya. Karena menurut aku insecure itu buat pengingat aku gitu, untuk nggak tinggi diri gitu, untuk nggak menyombongkan diri gitu, untuk tetap rendah hati gitu kan ya. Kayak misalnya aku juga mau sharing nih, kalau misalnya insecure fisik itu kayak aku udah ngeliat teman-teman seumuran aku yang udah glow up gitu, sedangkan aku masih gini-gini aja gitu ya. Terus tentang materi juga ngeliat teman-teman yang udah bisa kerja, ngasih duit sendiri gitu, terus punya duit jajan sendiri, nggak usah minta orang tua gitu kan ya. Sedangkan aku yang aku kayak ngerasa di rumah ini aku ngapain aja gitu, kayak nggak berguna, cuman beban gitu kan ya. Terus kalau misalnya insecure prestasi, aku tuh insecure nih, ada temen aku satu kelas gitu ya, dia tuh emang pintar banget, dia tuh rajin banget ikut olimpiade sana sini, maupun lomba dari pihak sekolah maupun luar sekolah gitu ya. Aku tuh sempet pengen nyoba gitu ya, lomba dari luar sekolah, cuman kayak di online, karena lomba online gini kan ya, kan kita nggak tahu ya. Soalnya ada temen aku yang kena ghosting gitu, kayak seharusnya udah deadline pengumuman gitu ya. Terus ternyata tuh udah berapa bulan tuh belum ada pemberitahuan sama sekali. Jadi kayak ngerasa, duh ntar sia-sia nggak ya gitu. Aku sih gitu ya. Kalau kamu Freda, kamu insecure sama kayak Berson atau ada hal lain nggak sih? Mau sharing nggak? Pasti semuanya hampir sama sih, tetap ada orang yang insecure tentang tubuh, materi, atau segala aspek itu. Menurutku semua orang pasti punya, tapi pasti kan cenderung lebih menonjol ke salah satu dari antara aspek-aspek itu kan. Nah kalau dari aku sendiri tuh lebih ke ya fisik, seperti yang sih Beson, memang aku ini lebih overweight mungkin. Nah itu adalah the things yang bikin aku insecure. Contohnya tadi belanja baju lah di salah satu store gitu, terus tanya kalau ukuran ini ada nggak sih mbak gitu kan, terus mereka jawab enggak,
itu udah paling gede. Nah kayak gitu itu adalah hal yang sering buat aku insecure. Tapi eh, sekarang karena udah banyak apa ya, pandangan kan lebih terbuka ya dari kemajuan teknologi sama kemajuan aspek sosial kita kan udah lebih maju, aku lebih bisa menerima dan lebih bisa memposisikan diri untuk berpikir lebih positif lagi daripada aku harus menyesali itu insecure itu. Jadi aku lebih fokus untuk membuat diriku lebih positif lagi sih. Tapi tetap ada rasa insecure, apalagi malam hari. Ya, betul. Itu waktunya overthinking dan insecure sih. Bener banget sih. Aku lebih kayak itu sih. Tapi ya kalau aku pikir, kalau kita kan nggak mungkin kan insecure mulu gitu. Tapi ada di suatu kita insecure dan merasa baru di bawah gitu. Kita sebenarnya bisa nyari solusi sih menurutku, yang kayak mungkin positive thinking. Kan biasa kita insecure dari pikiran kita sendiri atau dari orang lain. Lebih fokus ke sisi negatif daripada ke sisi positif yang kita udah milikin. Mungkin juga dengan caranya yang nggak insecure, mungkin berhenti ngebandingin diri kita dengan orang lain. Kan biasanya kita ngebandingin nih, kita Betul. udah sampai mana nih sama orang lain gitu. Mungkin karena menurutku ya bukan cara yang tepat buat memperbaiki diri atau menilai diri kita gitu dari orang lain. Itu malah itu bakal membuat menjadi rendah diri dan tambah insecure menurutku. Betul. Dan aku ya biasanya ngelakuin hal-hal yang bikin bahagia, entah itu kayak main futsal atau belanja, ketemu teman, dan hal yang lain-lain gitulah yang bikin aku ngerasa damai di hati gitu sih. Makan enak gitu ya. Ya iya. Iya. Betul banget sih. So, aku juga mau nambahin deh yang kayak kamu bilang tadi San, mendingan jangan membandingkan diri sendiri sama orang lain gitu ya, karena dunia ini juga bukan dunia ajang perlombaan gitu ya kan, kayak semua orang tuh udah punya ada waktunya masing-masing gitu ya. Terus juga jadiin insecure itu motivasi, bukan jadiin tekanan gitu kan. Kalau misalnya dijadiin insecure mulu berlarut gitu, terus kita jadi merasa nggak maju jadinya ujung-ujungnya gitu. Dan aku kan kamu Ferdo, kamu kan kamu insecure sama fisik ya. Aku pernah nemuin kata-kata Naura gitu. Kalian tahu Naura kan ya? Penyanyi cilik sekarang yang udah remaja itu yang cantik itu. Kayak aku. Iya deh. Iya. Ada cantik. Iya. Nah, dia tuh bilang gini, orang insecure is like butterfly gitu kan. Mereka tuh nggak sadar kalau sayap mereka tuh seindah itu gitu. Dan dia juga bilang kalau insecure itu nggak datang karena kita sendiri, nggak datang karena orang lain, tapi datang dari pikiran kita sendiri. Apa yang tadi kamu bilang sih, Fredo. Jadi ubah mindset pikiran kita lebih ke positif, lebih mikir yang bahagia-bahagia aja gitu. Terus juga ubah mindset kita untuk nggak harus terlihat sempurna, nggak harus terlihat perfect gitu ya. Karena takutnya orang akan berekspektasi kepada kita gitu, dan orang lain juga harus menerima kalau kita itu cuma manusia yang bisa melakukan kesalahan juga gitu, punya kekurangan juga gitu. Setuju. Kalau dari aku yang benar sih kata Aci, kita kalau kita insecure sama orang lain itu jangan cuma menelan rasa itu mentah-mentah, tapi kita juga harus merefleksikan diri kita, apakah perjuangan yang kita beri itu udah sama dengan apa yang orang lain lakukan. Jangan hanya mencuri hasilnya, tapi kita juga melakukan prosesnya, ya kan? Betul banget. Tapi ya dari obrolan yang kita bahas nih tentang insecure, kayak nyimpulin dari bahasan kita tadi, kalau
sebanyak-banyaknya kita insecure harusnya diimbangi dengan bersyukur nggak sih? Betul banget. Betul. Karena nih, kalau menurutku itu Mm-mm. bersyukur tuh bantu banget bikin hati kita kayak merasa tenang, dan bisa juga dengan eh, mungkin kalau hati lebih tenang, berdamai dengan diri sendiri kan, Iya. merasa lebih eh, lengkap lah diri itu kalau udah berdamai dengan diri sendiri kayak aku. Betul. Dan menurutku untuk nggak memikirkan kekurangan kita lagi tuh, aku punya mungkin cara atau trik ya. Aku tuh Apa biasanya tuh? lihat di cermin ya. Itu aku sambil melihat diriku, aku baca ini nih, Filipi 1 ayat 3, yang isinya tuh aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Itu tuh kan bersyukur ya, biar rasa syukur tuh berkurang, dan kita kan lagi melihat diri kita sendiri. Jadi seharusnya kalau kita melihat diri kita sendiri yang gambaran Tuhan, harusnya kita bersyukur dong dengan pemberian Tuhan. Betul. Iya, waduh, ini Itu trik sih, dan tips yang sangat berguna ya, Sobat Gubris, bisa terapin ya di rumah-rumah biar nggak insecure gitu ya. Aku juga mau nambahin. Dong. Aku kan nggak mau kalah sama kamu. boleh. Aku punya dari ayat Yesaya 49 ayat 16. Itu berbunyi, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Nah, dari ayat itu tuh kita bisa tahu ya, kalian itu tuh indah, kalian tuh luar biasa. Tuhan aja sampai ngelukis kalian di telapak tangannya gitu. Karena Tuhan itu nggak pernah gagal membuat sesuatu yang nggak pernah gagal untuk membuat sesuatu gitu ya. Dan kalian itu diciptakan dengan kelebihan masing-masing, kekurangan masing-masing, sama keindahan masing-masing gitu. Benar. Ini kalian berdua, aku juga ada dong. Oh ini, aduh. Ini kita nggak mau kalah semua ya. Kuliah Iya. nyiapin kalau Devan sama Aji pakai ayat, aku ada satu hal pelajaran yang benar-benar bisa dipakai pedoman teman-teman buat melawan rasa insecure. Teman-teman pasti ingat Aji sama Devan juga perumpamaan tentang hamba yang diberi talenta. Oh, ingat. Tahu. Kalimat nah, apa sih yang bisa kita petik dari pembelajaran itu? Diceritakan kan di situ yang satu talenta itu tidak dikembangkan. Nah, karena dia merasa kurang bersyukur. Nah, itu hampir sama kayak insecure. Di saat kalian fokus sama rasa insecure, tanpa kalian melihat diri kalian yang sangat bertalenta itu, maka ya talenta itu akhirnya jadi nggak kepake. Padahal saat kalian fokus dan berlatih untuk mengembangkan talenta yang kalian punya, seperti yang punya perumpamaan Aji yang udah digabungkan sama Tuhan, kalian itu pasti punya talenta, dan itu lebih bakal membantu kalian untuk melawan rasa insecure, karena dengan talenta yang kalian kembangkan, kalian bisa merasa bangga terhadap diri sendiri, kalian bisa membanggakan lain, kalian juga bisa mengembangkan diri dengan lebih baik lagi daripada harus fokus sama hal yang membuat kita merasa cemas dan tidak enak sebenarnya. Betul banget tuh. Ternyata kita anak-anak holy ya di sini. Ya dong, aku mah holy. Tapi ya, kita kan ngobrol-ngobrol gini nggak kerasa loh, udah kayak ngejalanin setengah tahun gitu ngobrolnya. Aduh, lama banget. Langgeng ya. Iya dong. Sahabat aja kita mau nggak? Betul banget. Nggak putus nih. Ya kan? Mau sahabat aja nggak? Aduh, jangan dong. Kayak nggak, Sobat Gubri sudah bosen kayak ngeliat kita. Iya sih, mungkin. Udah, Ya kan? karena terbatas nih. Betul, maaf ya.
Tapi nggak bakal sia-sia kok dengerin podcast ini, ya Nah, nggak? bener banget. Aku mau ngucapin ya ke Fredo yang mau nemenin Iya. kita podcast episode kali ini. Makasih ya Fredo. Ya, aku juga Makasih bisa, Fredo. buat Adi Destan sama tim Bugis yang memberiku kesempatan buat berbagi cerita, sharing di sini, sangat-sangat sesuatu yang mengesankan. Jangan lupa nonton Bugis terus teman-teman. Betul. Dan aku juga mau bilang makasih juga Sobat Googlis yang mau dengerin Iya, betul. podcast episode kali ini dari awal sampai akhir, nggak di skip 10 detik gitu. Waduh, iya, makasih banget. Nggak nge-skip iklan juga, ya nggak sih? Iya. Nah, kan mungkin udah sampai sini dulu ya Iya. podcast episode kali ini. Iya, sedih dong. Gak apa-apa sih, kan ada episode selanjutnya. Oh Ya, iya. Sobat Googlis Tunggu. nanti. Betul, ditunggu. Ya. Dan jangan lupa apa sih? Jaga mood, jaga hati. Dan berpindah ke lain hati, tetap di Googlis. Googlis. See you in the next episode. And And bye. bye.